dimanfaat, tidak ada gunanya, tidak dipakai ketika mati, tidak menikmati. Jadi orang yang cerdas itu membeli sesuatu yang dia nikmati, bukan hanya dipajang buat pameran. Ini namanya riya, penyakit hati. Pamer, ingin dilihat, ingin dipuji, ingin dianggap wow. Tidak boleh. Berarti orang seperti ini tidak dinamakan sabar. Wa in kana, apabila sabar fi harbin, di dalam peperangan, wa muqatalatin, dan perlawanan, sumiyah, dinamakan syaja'atan, pemberani. Orang itu harus pemberani. Bila benar jangan gentar. Ya. Ya. Maju tak gentar, membela yang benar. Harus jadi pemberani meskipun merugikan diri sendiri, meskipun merugikan orang-orang terdekat. Harus berani apabila kebenaran. Ada orang bertengkar, kita tahu siapa yang benar. Si A yang dicopet, yang dicuri. Si B pencuri, bertengkar, dibawa ke kepolisian. Oleh hakim kita dijadikan saksi. Si A yang dicuri, si B pencuri, orangnya gagah. Kita si C, oleh hakim ditanyakan, apa benar kamu menyaksikan bahwa si B ini mencuri? Si B bilang kepada si A, kepada si C, kamu kalau bilang tak bunuh. Orang yang saja'ah, orang yang kendel, orang yang pemberani, saya tidak takut kepada kamu. Yang saya takut hanyalah Allah dan Rasulnya. Saya bersaksi wahai hakim, si B ini pencuri, dan meskipun dia adalah saudara saya, dan si A ini adalah yang dicuri, meskipun ini adalah orang lain. Orang yang seperti ini, meskipun dimusuhi di dunia, orang yang seperti ini meskipun tidak disenangi oleh orang sedunia, tapi tunggulah kenikmatan bahwa dia ditunggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dibalas dengan balasan yang besar. Ini namanya syaja'ah, pemberani. Jangan takut apabila kebenaran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diancam oleh pamannya, diancam oleh Abu Jahal, diancam oleh Abu Lahab, dan diberi iming-iming, kalau kamu Muhammad berhenti berdakwah, menyuarakan kebenaran, saya kasih kamu tahta, saya kasih kamu perempuan. Tidak, saya akan tetap membela kebenaran. Bahkan ada sahabat Nabi ketika mau hijrah itu proklamasi dulu kepada orang-orang kafir. Ada sahabat yang saja'ah, pembera, wahai orang-orang kafir, wahai musuh-musuh Allah, saya akan hijrah di jalan Islam. Siapa yang berani menghalangi langkahku,
kalau ingin istrinya menjadi janda atau anaknya menjadi yatim. Siapa yang berani melawan diriku? Saya berada dalam posisi benar menurut Allah dan Rasulnya. Takut orangnya. Sampai jin takut semua. Ada riwayat yang mengatakan itu keberanian Sayyidina Umar, ada yang mengatakan keberanian Sayyidina Hamzah. Kita harus berani. Beraninya apabila dalam kebenaran. Kalau dalam tidak benar, wah kok ada uang dicuri. Nah, itu bukan pemberani itu namanya. Wa yudaduhu, dan berlawanan padanya al-jubnuh, pengecut. Tidak boleh menjadi pengecut. Tidak boleh. Semakin berani tapi semakin tantangannya besar. Semakin bisa menyuarakan kebenaran, maka semakin banyak musuhnya, maka semakin banyak tantangannya. Makanya kalau tidak ingin banyak musuhnya, jangan terlalu berani, diam saja. Yang penting dicintai orang. Tapi kalau Nabi Muhammad adalah seorang pemberani. Pada suatu malam gelap gulita, ada suara di kegelapan. Para sahabat sudah bingung, suara apa itu? Para sahabat pelan-pelan ingin cross-check, mengecek suara apa. Ternyata Nabi Muhammad sudah nyampe duluan sendirian untuk mengecek suara apa itu. Dikhawatirkan musuh, sendirian. Pernah Nabi Muhammad juga diajak duel sama orang kafir. Muhammad, ayo duel. Ayo katanya Nabi Muhammad. Tapi dengan satu syarat, kalau kamu kalah masuk Islam. Oke. Duet Nabi Muhammad. Ternyata Nabi Muhammad menang. Gagah Nabi Muhammad. Kuat. Tapi orangnya tadi tidak masuk Islam. Tidak mendapatkan hidayah. Pernah suatu riwayat lagi, Nabi Muhammad duduk di bawah pohon sendirian. Kemudian ada orang kafir datang bawa pedang, dihunuskan di atas kepalanya Nabi Muhammad. Hei Muhammad, sekarang kamu sendirian. Siapa yang akan melindungimu? Sekarang kamu mati Muhammad. Apa? Dengan keberanian Nabi Muhammad mengatakan, sajaah keberanian Nabi Muhammad menjawab, yang akan melindungi saya adalah Allah. Jadi tegas Nabi Muhammad. Ayo coba kalau kalian didatangi temannya bawa pedang tajam, ditaruh di atas kepalanya sendirian. Ayo siapa yang akan melindungimu? Ampun. Ya sudah, damai. Mungkin begitu. Kalau Nabi Muhammad tidak, siapa yang akan melindungimu Muhammad? Allah. Saking tegasnya Nabi Muhammad mengatakan Allah, musuhnya itu gemeteran. Sampai pedangnya itu Nabi Muhammad memiliki sifat sajaah, pemberani. Lawannya dari pemberani apa? Al-jubnuh, ciut, pengecut. Tidak boleh ciut, tidak boleh menjadi orang pengecut. Kecuali kepada sesama Islam. Tidak usah menang-menangan sesama muslimnya. Damai saja. Ya. Tidak usah menang-menangan.
Tidak usah bersaing masalah harta. Tidak usah bersaing masalah pangkat. Tidak apa-apa kalah seperti itu. Di akhirat tidak ditanyakan itunya. Kamu pangkatnya apa? Presiden atau bukan? Kamu pangkatnya apa? DPR atau bukan? Tidak. Ya. Tapi kalau masalah kebaikan, amal ibadah, berbuat baik, harus menang-menang. Nah, loh, dia kok bangun malam? Saya harus bangun malam juga. Loh, dia kok jamaahnya rajin? Wah, saya gak boleh kalah. Harus jamaah juga. Loh, dia hafalannya kok banyak? Saya tidak boleh kalah. Saya harus punya hafalan banyak. Tidak apa-apa kalah harta, tidak apa-apa kalah pangkat, tapi kebaikan, amal ibadah dan cinta tidak bolehkah? Soal mahabbah tidak boleh kalah. Cintanya dia kepada Rasulullah kok sampai begitu ya? Ketika baca sholawat kok khusyuk. Saya tidak boleh kalah, harus belajar khusyuk. Cintanya kok begitu ya kepada Allah. Kok sering zikir? Saya tidak boleh kalah, harus memperbanyak zikir. Kalau yang lain kalah tidak masalah. Kalau soal ibadah, cinta kepada Allah dan Rasulnya, tidak bolehkah kalah. Karena hal itu bermanfaat di akhirat. Wa ingkanah, dan apabila ada sabar, fi katmil ghaidhi, di dalam ngempet amarah, menahan amarah, wal ghadabi, dan ngempet amarah, sama artinya wal ghadabi dan marah. Ngempet marah, sumiyah dinamakan hilman, tidak mudah marah. Jadi hilmi itu artinya tidak mudah marah. Ngempet, tahan. Kita tidak bisa mengontrol mulut orang lain untuk tidak membicarakan kita. Tugas kita ngempet amarah agar tidak membalas untuk membicarakan orang lain. Tapi kita bisa ngontrol mulut kita untuk tidak membicarakan orang lain. Jadi harus bisa ngempet amarah, ngempet mulut untuk tidak ghibah. Ghibah itu ya, kalau sudah terbiasa menjadi kecanduan. Ya, membicarakan buruk orang lain kalau sudah terbiasa itu menjadi kecanduan. Wa inna rajulah la yakdzibu hatta yuktabah indallah kadzaban. Seseorang laki-laki yang sudah kecanduan dusta, seorang yang sudah kecanduan ghibah, maka tiap harinya ghibah sampai punya gelar kadzab, pendusta. Tugas kita apa? Kadzmil ghaidhi, menahan amarah, tidak usah balas. Karena kita bisa mengontrol mulut kita untuk tidak ghibah, tidak bisa mengontrol mulut orang lain. Tugas kita bukan memberhentikan orang yang ghibah, tapi menahan amarah meskipun dibicarakan oleh orang. Tapi kita bisa mengontrol mulut kita untuk tidak membicarakan orang lain. Ini namanya hilman. Ya. Tidak mudah terpancing emosi. Kalau orang terpancing emosi itu menjadi sarang setan. Ya, menjadi tempatnya setan. Makanya kalau orang itu terpancing emosi, maka kelompok ini akan bermusuh. Itu visi misi setan. Wa yuridu syaitanu ayyuqiyah bainakumul adawata wal baghdha. Ya, ada dalam Al-Qur'an ya. Surah apa itu? Wa yuridu syaitan ayyuqiyah bainakumul adawata wal baghdha afil khamri wal maisir.
innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijzum min amali syaiton. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'ulin wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza. Lupa saya ayatnya. Juz 2 ya. Jadi visi misi setan itu ingin menghancurkan sebuah kelompok yang utuh. Ingin menghancurkan komunitas yang utuh agar amburadul. Kalau sudah sukses bahagia setan. Makanya satu yang menjadi api permusuhan yaitu saling membicarakan keburukan. Makanya ketika kita dibicarakan keburukannya harus bisa ngempet kathmil ghaidhah. Maka kita mempunyai gelar hilman, bisa menahan diri. Harus kuat. Jadi santri harus kuat. Ya. Menahan diri untuk tidak bertemu orang tua. Menahan diri untuk tidak pegang gadget handphone. Wa yudadduhu dan berlawanan padanya at-tadhammuruh apa ngersulo menggerutu. At-tadhammuruh apa ngersulo menggerutu. Kalah saing di bidang harta. Gimana itu kok bisa banyak hartanya? Pokoknya ngeluh terus. Ciri-ciri hati yang baik. Kalau ada orang menerima kenikmatan, dia ikut bahagia. Bukan mengeluh, bukan menggerutu. Gimana saya ya kok tidak bisa seperti itu? Pokoknya menggerutu terus, ngersulo, mengeluh. Itu tidak bagus. Tercela dalam Islam. Wa ingkanah apabila ada sabar fina ibatin di dalam kemalangan mudjiratin yang menggelisahkan sumiyah dinamakan sa'atas sodrih luasnya hati wa yudaduhu dan berlawanan padanya ad-dajruh bosan wa tabarrumuh dan sempit wadikus sodrih dan sempitnya dada. Makanya minimal dalam sehari semalam itu baca sholawat 10 kali dalam sholat kan Allahumma sholli ala